Hai teman-teman, nama saya Ridwan dan selamat datang di podcast Belum Tidur. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya buat lo yang lagi dengerin ini kapanpun. Mudah-mudahan selalu sehat semua, sehat walafiat. Kabar kesehatan, mental, jasmani, rohani lo dan keuangan lo semuanya baik-baik saja. Kalau lo sekarang menikmati konten ini di YouTube, mungkin lo sudah ngeliat di sebelah gue ada seorang wanita yang membawa gue dan Hatta Ralihwan di podcast Catatan Anak Sekolah Pecah. Ada Astridia. Hai. Ada Astridia sih. Gue bingung, lo tuh sebenarnya dipanggil apa? Karena gini, gue tuh selalu manggil lo tuh Acit gitu loh. Betul. Ya udah. Lo kalau berarti Astrid ya. Lo kalau Astrid. diperkenalan Astrid. Sorry, gue kenapa bilang Astridia karena gue nggak tahu kepanjangannya Astridia apa, gue lupa. Oh iya. Astridia Nama gue Astridia Primacita Ramadhani, tapi teman-teman terdekat gue manggil gue Acit. Kenapa Jadi, Acit? Karena obat-obatan apa gimana? Karena gue asem gitu ya maksudnya. Gak maksud gue ngedenger Acit kan apa sih, obat-obatan kan? Apa lo ada hubungannya dengan obat-obatan? Iya, gue obat bagi orang-orang tersayang gue sih. Oh gitu, bukan pemakai kan lo? Bukan. Ya Allah, vitamin Tuhan. Ada Acit, di sini ada Lias Astrid. I don't know, mungkin beberapa dari lo udah ada yang tahu siapa Astrid gitu ya. Karena however, Catatan Anak Sekolah tuh tidak dikenal sebagai Hatta dan Ridwan, tapi dikenal sebagai Astrid. Iya, gue yang punya sebenarnya. Gue produser dari Catatan Anak Sekolah. Memang Astrid lah yang mengingatkan kita kalau highlight Instagram kita belum diupdate. Betul. Episode barunya. Kalau ngekat saya yang cross check. Iya, apakah sudah lulus sensor atau belum adalah Astrid yang ngekat. Dan hari ini di podcast Sebelum Tidur gue pengen banget mengundang Astrid karena however Astrid sendiri adalah salah satu psikolog saya yang tidak perlu saya bayar. Karena saya kalau berkonsultasi sama dia selalu jam 1 malam. Itu harusnya dibayar ya. Cuma saya belum lulus jadi belum boleh. Nanti kalau saya lulus per jamnya ada rate cardnya. Berapa? Belum tahu sih. Belum tahu harga saya berapa ya gitu. Lo gimana sih, harusnya lo udah nentuin tahu. Nah, tapi gini Cit. Lo kalau lo udah tahu lah podcast Sebelum Tidur. Nah, gue itu dari dulu sebenarnya sering banget ngomongin yang namanya mencintai diri sendiri. Gue ngeliat lo dari sini aja ya. Ya gue juga bingung gue. Iya, kalau gini kayak susah. Gue ngeliat lo dari sini aja. Gue dari dulu tuh sering banget ngomongin yang namanya mencintai diri sendiri dulu. Kenapa? Karena ini berawal dengan gue yang putus cinta di awal tahun 2021 kemarin yang ngebuat gue kayak di akhir 2020. Iya, di awal 2020, sorry. Gue inget loh. Kenapa lo yang nutusin? Karena pas lo putus gue jadian. Iya, lo putus gue jadian. Gue putus lo jadian emang. Bangsat. Apa namanya? Ada tikus lo lewat. Makanya gue juga tiba-tiba ada tikus jatuh, mati nih kita. Makanya ini kita lagi di taman belakang kosan gue. Gue sering banget ngomongin mencintai diri sendiri di podcast gue. Bahkan gue pernah ngomong senang dan sedih lo bukan tanggung jawab orang lain. Betul. Nah, cuma kadang-kadang ini kayaknya gue tetap menceritakan tentang diri gue ya. Lo tahu gue lagi dekat sama seseorang. Tahu. Kan itu bahan curhatannya gitu. Iya. Kan podcast gue bahan curhatan gue. Lo tahu gue lagi dekat sama seseorang. Gue tuh kan sebenarnya menyadari kalau gue dulu menyadari kalau gue tuh benci banget yang namanya punya hubungan. Karena ketika gue punya hubungan, diri gue tuh jadi bukan milik gue lagi. Harapan, kebahagiaan, kesedihan tuh bukan cuma dari gue lagi, tapi bisa dari orang lain. Nah, selama gue single setahun kemarin, gue tuh ngerasa memang ya cukup menenangkan. Gue bilang, wah gue self love dan sebagainya. Gue mencintai diri gue sendiri. Menurut gue senang dan sedih gue bukan tanggung jawab orang lain. But however, ternyata itu cukup sulit ya. HP lo apa HP gue nih? Bukan HP dua-duanya. Oh, HP Hatta nih berarti. Okay. Laptopnya Hatta. Nah, kayaknya gue perlu tanya lagi sih untuk klarifikasi. Lo takut hubungannya atau takut komitmennya? Karena dalam hubungan kan bisa gak berkomitmen dan perasaan-perasaan yang lo takutkan tadi gak perlu ada dong. Gue takut hubungannya juga. Tapi kan hubungan ada banyak, gak cuma hubungan pacaran atau hubungan romantis. Iya. Hubungan kita pertemanan. Betul. Tapi kan bukan berarti kebahagiaan gue itu tanggung jawab lo. Benar. Tapi kan masalahnya adalah gini. Kita bicara mencintai kelelawar lewat apa gimana? Gue takut kelelawar. Itu coba kupu-kupu, tenang loh. Gini, gue pengen tahu dulu sebenarnya mencintai diri sendiri tuh kayak gimana sih? Definisi self love tuh sebetulnya apa sih sebenarnya? Self love itu adalah menghargai atau menyayangi diri kita yang dinamis. Jadi emang manusia itu kan berubah-ubah.
self love itu berarti kita mencintai diri kita walaupun kita berubah-ubah. Oke, walaupun Jadi, situasinya berubah, walaupun kita lagi terpuruk, walaupun kita lagi berhasil, walaupun kita lagi netral atau yang nama istilahnya grounded gitu ya. Iya. Itu kita mencintai setiap sisi kita di daerah sana. Kita mencintai setiap kekurangan kita, kelemahan kita, kelebihan kita, sehingga pada akhirnya kita bisa maju atau berkembang secara fisik, emosional, mental gitu ya. Untuk menjadi pribadi yang bukan lebih baik, yang kita terima apa adanya. Menurut gue itu sih definisi self love. Oke, tapi menurut gue juga untuk masuk ke tahap self love ini yang harus dipertanyakan. Maksud gue tanda-tanda ketika lo sudah melewati self love itu biasanya kayak gimana? Karena gini, gue ternyata cukup cuek ya. Karena gini, sebaik-baiknya self love kan bisa ada di dalam kondisi apapun. Yeah. Nyatanya gue ketika lagi dekat sama seseorang, kok gue jadi susah self love ya? Maksudnya gimana? Apa yang membuat lo menyadari lo susah untuk self love pas lagi ada orang? Gue nggak bisa kalau orang itu nggak ada. Okay. Kalau orang, gue tuh kadang-kadang suka. Tapi bukan berarti lo nggak mencintai diri lo sendiri. Atau mungkin gini ya, maksud lo ketika ada orang lain yang dimana itu lo berpikir dia adalah tanggung jawab lo, lo jadi nggak bisa menerima kekurangan atau kelemahan yang lo sadari muncul ketika ada orang ini gitu ya? Iya. Betul, jadi betul. Jadi kalau nggak ada orang ini, gue tuh kayak ngerasa biasa santai aja gitu ya. Tapi karena ada orang ini, lo kayak jadinya ada ekspektasi, ada tanggung jawab yang harus lo penuhi. Jadi tanpa sadar ada tuntutan yang lo build sendiri di pikiran lo karena ada orang significant other inilah ya gitu. Betul, betul sekali. Itu menyebalkan, Cit. Makanya gue bilang beberapa orang tuh melakukan self love tuh menurut gue jalannya beda-beda ya. Ada caranya masing-masing. Nah, kalau dari lo sendiri, bagaimanakah cara yang paling tepat untuk melakukan self love? Lo senyum-senyum kenapa sih? Lo nggak tahu mau jawab apa gimana? Enggak, gue tahu. Karena gini, sayangnya ketika self love gini, kan tadi definisinya adalah lo menyadari dan menyayangi diri lo yang dinamis apa adanya, kelebihan dan kekurangan. Makanya kalau mempraktekkan self love, gini kan kalau tadi kan kaitannya dengan hubungan ya. Mungkin lo nggak merasa mencintai diri lo sendiri itu karena ada telepon Tar. Ini ada bunyi di sini. Ada di sini bunyi. Gak apa-apa, podcast sebelum tidur kayak gitu. Terus. Iya, karena lo belum mencintai dan mengakui dan menyadari kelemahan lo walaupun gak ada orang. Saat lo sendiri seharusnya lo udah lebih mencintai, udah self love-nya tuh udah utuh gitu. Betul. Karena gue selalu mengajarkan ke klien-klien gue, ke teman-teman gue, lo kalau mau punya hubungan baru lo harus cinta diri lo sendiri dulu, sehingga lo mampu menyebarluaskan cinta dan kasih yang lo berikan ke orang lain di luar lo. Berarti kesimpulannya sebenarnya gue belum mencintai diri gue sendiri dulu. Belum menerima kekurangan, atau bukan menerima ya, bahkan belum menyadari kelemahan yang lo punya atau potensi kekurangan yang lo nggak punya. Jadi masih ada bolongnya tuh di diri lo yang lo butuh mencari ke orang lain, dan menurut gue itu salah dan keliru. Seharusnya orang berhubungan, apalagi kalau seusia kita ya, gue ngomonginnya yang udah ke arah serius nih gitu. Ketika lo memulai hubungan yang baru, diusahakan lo udah menyadari kelemahan lo, kekurangan lo, potensi gimana lo marah, gimana lo sedih, gimana lo terpuruk gitu ya, sehingga itu nggak menjatuhkan orang lain atau setidaknya tidak membuat orang lain tidak nyaman. Iya, nggak menyeret-nyeret orang lain ke trauma hidup lo gitu. Anjir lah, itu gue semua itu, Cit. Gue semua itu. Ya nggak apa-apa kan, maksudnya nggak ada kata terlambat untuk mencintai diri sendiri ya. Selalu bisa kita sadari sekarang dan kita mulai untuk oke, gimana ya caranya untuk gue nggak menjustifikasi ini loh, kayak kalau ada ataupun nggak ada orang lain, gue tetap baik-baik aja. Iya. Itu yang menurut gue sulit. Lo tau nggak? Gue tuh gini. Ini kan self love yang di dalam kondisi ketika orang yang self love yang single. Gue tuh tahu. Gue ngeliat konten TikTok beberapa. Iya, self love gue jalan-jalan sendirian ke pantai. No. Bener loh. Mungkin itu kayak ya udah lo melakukan. Itu cara self care namanya. Iya, care. Cuma gue melewati momen itu ketika gue sendirian, nggak punya siapa-siapa, nggak lagi dekat sama siapa-siapa. Self love gue, wah, nonton Netflix happy, nonton YouTube happy, jalan sama teman-teman happy. Itu beneran self love atau lo berusaha mengisi kekosongan atau kesedihan yang lo lagi hadapi? Anjing, iya lagi. Kayaknya gue cuma mengisi kekosongan yang gue hadapi lagi.
Dan mungkin lo bukan ngedinai tapi mengabaikan kesedihan yang seharusnya lo duduk bersama si kesedihan itu. Anjing lagi. Karena kebanyakan orang nih ya, yang gue tahu, kita berusaha mencari banyak kesenangan dengan cara memupuk atau menanam si sedih-sedih. Jadinya kita nggak mau tuh me-welcome sedih yang kita rasa. Gue kan tapi sudah menanam sedih, memupuk gue sedih. Jangan dipupuk sedihnya malah. Dan harus diapain? Diduduk bareng. Oh, gue lagi ngerasa sedih. Gue lagi ngerasa sedih. Gitu ya. Perasaannya seperti ini dan ini akan berlalu. Jadi kebanyakan orang tuh kayak udahlah ntar aja deh sedih-sedihnya, gue harus happy dulu nih. Gue sama teman-teman gue. Kan banyak orang kayak misalkan abis putus cinta deh terus suruh move on. Ya udah kita keluar aja, kita ke Bali, kita kemana. Menurut gue itu malah memperpanjang penderitaan lo aja gitu. Betul. Bukan memperpanjang, mempending si sedihnya yang kalau misalkan lo nggak duduk pada saat itu akan balik lagi mengejar lo pada saat happiness itu tuh udah hilang, atau kayak cara-cara untuk lo seneng tuh udah lama-lama turun. Kayak kita dinamis ya, balik lagi setiap manusia dinamis. Pas nggak mungkin kita senang terus, nggak mungkin kita sedih terus. Betul. Tapi kalau kita berusaha mempercepat sedihnya, ya nanti sisa-sisanya bakal lari ke lo lagi. Ibarat kata kalau lo emang lagi patah hati banget, lagi sedih banget, lebih baik lo keluarin semuanya. Betul. Banyak banget orang kayak pengen kelihatan kuat dan menahan nangis kan. Menurut gue nangis tuh perlu banget, mau lo cewek mau lo cowok sih. Tapi kan lo tahu gue cengeng banget anaknya. Kan lo ngeliat sendiri gue nangis kayak gimana waktu itu. Tapi mungkin belum maksimal. Anjing mau semaksimal apa lagi sih? I don't know. Kalau misalkan lo masih ngerasa lo butuh orang lain untuk membuat lo tenang, membuat lo senang, mungkin belum fully. Kayaknya di situ kali masalahnya. Apa sih belum fully disiram gitu loh? Kayaknya di situ kali masalahnya ya. Gue tuh sama orang lain merasa kayak ada apa lagi, ular, ada ular apa, gorila apa gimana, tikus dan gitu. Gue takut dia jatuh gitu loh kan. Takut ke kepala gue kan. Nggak, gue yakin tikus-tikus di sini kayaknya sudah cukup expert untuk berjalan di atas. Atau mungkin itu pendengar podcast sebelum tidur. Mungkin karena tikus-tikus malam kan. Nah tapi gue menyadari deh, kayak gue harus ganti tempat ya. Next time kayak gue sudah. Tapi ini lucu kok, lucu kan teman-teman. Kalau nggak lucu komen di bawah. Tapi gue menyadari kayaknya gue sudah mulai tidak mencintai diri gue sendiri lagi. Belakangan gue bilang ke Acit, anjing gue nggak tahu kenapa lagi. Cemas. Gue nggak tahu kenapa 2-3 hari ini gue setidak tenang itu. Gue lagi dekat sama orang, and then kayak gue cukup demanding anaknya. Ternyata cowok lo demanding nggak sih atau bangsa itu? Oh ya? Iya. Enggak sih, enggak. Dia tahu sih. Soalnya gue demanding juga. Oh, lo sama-sama demanding. Iya. Tapi dalam kadar tertentu ya. Dan kita mengkomunikasikannya. Iya, nah masalahnya tuh gue ternyata demanding banget, gue clingy banget. Pertama mungkin love language-nya quality time kali ya. Jadi biar bagaimanapun caranya, gue pengennya bareng mulu. Tapi however kan, ya kalau kata Tulus semua orang butuh ruang sendiri gitu. Iyalah. Nah, gue tuh kadang-kadang nggak siap sama ruang sendiri. Nah terus gue tuh selalu berekspektasi gini. Perasaan gue tuh selalu gini, ketika gue lagi nggak bareng sama dia gitu ya, gue tuh kayak rapuh aja, kayak gue anjing. Gue bilang apaan sih, gue pria laki-laki 25 tahun masih kayak gini. Why gitu. Balik lagi, jangan-jangan kekosongan lo itu berusaha lo isi dengan orang lain di luar lo. Itu jawabannya, Cit, kayaknya. Seharusnya sebelum lo memulai hubungan, kekosongan itu udah lo isi dengan diri lo sendiri. Dengan cara apa? Mempelajari refleksi diri. Lo seberapa sering sih refleksi diri? Gue tanya. Refleksi diri itu apa sih? Pijat ya? No. Itu refleksologi. Refleksi diri lo kayak nanya ke diri sendiri, gue tuh ngerasain apa ya sekarang? Mindfulness. Gue lagi butuh apa ya? Sensasi apa ya yang gue rasain di tubuh gue. Lo pernah nggak ngambil waktu 5 menit dalam sehari lo berterima kasih sama jantung lo, sama mata lo, sama darah yang mengalir di nadi-nadi lo? Enggak lagi. Gue cuma bersyukur, ya Allah alhamdulillah hari ini bisa makan gue. Tapi kan ya walaupun itu kebutuhan, tapi kita luput kadang melupakan. Betul. Sama hal-hal yang sebenarnya kita tuh punya apa adanya di saat ini gitu. Kalau gue biasa mingguan, tapi kalau gue mingguan tuh lebih kepada kayak ya apa sih namanya, sisi baik dan buruknya sih kalau gue. Kadang gue suka berpikir evaluasi kayak, ya ampun apa yang sudah gue lewati ternyata sulit ya belakangan. Satu. Tapi kadang-kadang gue juga berpikir atas segala yang sudah gue capai dalam seminggu terakhir aja, atau mungkin dalam waktu beberapa bulan terakhir, ya ampun gitu. Ketika mungkin
gue selalu ngerasa susah gitu ya. Gue ngerasa hidup gue menyebalkan misalnya. Tapi kadang-kadang setelah gue throwback, ternyata ada banyak hal yang bisa gue syukurin. Nah tapi mungkin betul kata lo, mungkin gue butuh lebih dari itu. Dalam artian butuh lebih banyak lagi kali ya. Mungkin kan kalau misalnya aspek kehidupan ada intrapersonal, ada interpersonal ya. Yeah. Kekosongan intrapersonal udah lo isi, tapi kekosongan interpersonal yang mungkin lo berusaha apa sih namanya, kompensasi dengan cari sosok lain gitu. Itu cheat masalah gue. Kayak mungkin jadi tidak bisa self love. Ini mungkin beberapa orang bingung ya, karena gue juga masih belajar ya. Karena dan ini konsep abstrak sekali dan baru kita sadari akhir-akhir ini. Untungnya daripada nggak sadar sama sekali. Cuma kebanyakan orang kayak oke, gue udah cinta kok sama diri gue sendiri. It's time to start a new relationship gitu. Tapi mungkin nggak menyadari lo juga butuh proses lo dari hubungan lo sebelumnya. Apakah itu udah selesai? Trauma kecil ya, atau kayak pengalaman yang tidak menyenangkan itu udah lo serap, lo cari insight-nya, lo cari apa yang bisa membawa lo lebih maju dan belajar ke hubungan selanjutnya. Oke. Gitu. Berarti kayak diselesaikan dulu juga sama yang sebelumnya. Setiap kejadian itu kan pasti ada baik buruknya ya. Nah, lo udah menyadari hal itu fully nggak sih? Fully mindfully gitu, kayak benar-benar menyadari itu semua. Gue paham. Benar-benar memaknai, menghayati apa yang terjadi apa adanya, nggak ngasih penilaian gitu. Betul. Gue kan arahnya agak mindfulness gitu ya. Jadi kayak ya gitu sih. Ya gue yakin. Gue tahu. Cuma memang sepertinya tidak mudah ya. Dalam artian kayaknya setiap orang butuh proses untuk melewati sembuh dari segala hal yang menyebalkan. Dan hidup kan terus belajar. Hidup juga dinamis. Jadi kalau sekarang lo baru menyadari itu, it's not a problem. Tapi gue mau nanya, untuk segala ketidakcemasan ini dari kita yang mungkin bergantung sama orang lain, is it gonna, apakah ini akan sembuh, Cit? Atau maksudnya kayak ya I'm gonna be okay? Yeah, of course. Gue nggak ngeliatnya sebagai suatu penyakit ya, kan tadi lo bilang sembuh kan berarti pulih dari penyakit. Cuma gue lebih ke kayak lo realize something in yourself throughout this process, throughout dinamika lo dengan dia. Kan dengan hubungan sama dia lo menyadari, oh ternyata gue nggak se-self love itu ya sama diri gue sendiri. Karena gue masih bergantung nih sama orang ini, kehadiran dia, presence-nya dia. Tapi dengan menyadari itu menurut gue it's a good start gitu. Iya, gue menyadari itu kadang. Lo tau nggak? Gue sampai memaksakan diri nonton Netflix yang bagus mungkin, tapi kadang-kadang kepala gue tetap. Iya, sedih. Kan berarti lo lari dari perasaan bahwa gue ternyata butuh orang lain karena kosong banget nih hidup gue tanpa presence dia. Tapi back again, kalau lo berusaha kan lo udah menyadari nih, terus lo berusaha melupakan, terus lo nonton Netflix, main ini main itu gitu ya, dan nggak duduk dan dealing with your own shit gitu ya. Boleh kan? Boleh. Dealing with your own issues gitu lah ya. Eventually itu akan berulang dan menjadi pola gitu dalam kehidupan lo selanjutnya. Selanjutnya maksudnya hubungan lo selanjutnya. Karena itu tidak diselesaikan. Nggak diselesaikan. Mungkin ini juga bekas dari hubungan yang lalu gitu. Tanpa sadar lo ngulang lagi pattern yang lama dengan orang yang baru, orang beda tapi pattern sama, perasaannya sama. Tapi itu akan gue bisa memperbaiki itu nggak? Bisa. Dengan cara apa? Komunikasi. Nggak cuma ke orang lain tapi ke diri sendiri. Seberapa berani sih lo ngomong ke diri sendiri? Seberapa tahu sih lo bertanya dan mendapat jawaban dari diri lo sendiri? Tapi gue sering loh kayak gitu, Cid. Gue sering bilang kayak gue nggak percaya yang namanya sifat jelek di dalam diri manusia. Misalnya dia pemarah, atau suka bentak, atau suka let's say lebih kasar lagi mukulin orang misalnya. Gue tuh selalu percaya kalau even kadang-kadang kan kita kan genetik ya. Ya mungkin keturunan orang tua yang kadang-kadang suka ngomel. Nyokap gue, almarhum nyokap gue misalnya suka ngomel. Gue juga kadang-kadang suka ngomel. Cuma gue tahu bokap gue penyabar ya. Gue tahu kayaknya gue bisa kontrol deh. Itu bener gak sih sebenarnya? Sebagai manusia tuh kita bisa tahu kan kalau oke, ini salah, kayaknya gue bisa mengurangin. That's why kita dikasih akal kan? Iya, that's why kita dikasih akal. Makanya gue kadang-kadang bisa gue berpikir, tapi mungkin ya memang ini yang ketika berurusan sama orang lain gue kadang-kadang cukup masih cranky aja kayak ketika gue udah sayang banget mungkin ya sama orang dan gue sudah masuk ke tahap demanding, nah itu dia tuh yang kadang-kadang cukup membahayakan.
It's okay. Di sana kan mengindikasikan lo punya self awareness yang baik ya. Lo menyadari bahwa lo demanding. Kan beberapa orang nggak menyadari itu terus jadi turn out to be possessive. Terus turn out kadang-kadang dia malah menyalahi orang lain. Ya kan kadang-kadang kayak gitu kan. Kayak lo harusnya ngertiin gue lah. Nah itu sebenarnya lo nggak menyadari diri lo gitu. Lo tau gak gue ngomong apa ke dia? Gue bilang, aku tahu aku posesif, aku tahu aku demanding, aku tahu ini tidak baik. Ya sudah, lakukan apa yang kamu mau dan kasih aku waktu untuk berubah dan berproses pelan-pelan. That's good. That's good. Walaupun gue kadang-kadang no, that's good. Perubahan itu kan emang menyakitkan ya. Apapun itu dengan diri sendiri. Refleksi diri tuh sulit loh. Untuk punya self awareness yang oke, untuk akhirnya lo bisa bertanya dan menjawab dengan lapang dada, menerima segala kekurangan lo, kelebihan lo dengan humble itu sulit sekali dan butuh proses bertahun-tahun. Gue belajar itu juga sampai sekarang masih belajar kok, masih berproses. Lo kata gue hubungannya gak sempurna, no. It's far from perfect gitu kan. Tapi ya di dunia ini siapa yang sempurna anjir? Iya, maksudnya kita buat diri sendiri aja kita masih gak benar gitu. Kita ngadepin diri sendiri aja masih takut kadang. Iya lagi, benar lagi, sialan. Ya udah Cid, enough. Yes. Dari gue, lo ada yang mau disampaikan terakhir nggak? Mungkin ke teman pendengar ya. Ya teman sebelum PST tidur, aja. Teman PST. Pusat sendal jepit. Emang aja ntar ngasih nama. Terus? Iya mungkin gue sering banget nemuin ini ke orang-orang sekitar gue, orang yang konsul sama gue. Mereka itu nggak apa-apa. Gimana ya? Mereka itu nggak apa-apa mengkritik diri sendiri, tapi mereka nggak tega mengkritik orang lain. Kasarnya mereka sayang sama orang, tapi mereka nggak sayang sama diri sendiri. Kayak sulit banget, lebih sulit mencintai diri sendiri daripada mencintai orang lain. Dan ini banyak banget. Di situ gue selalu kayak, aduh sedih banget ya. Gimana kamu bisa kasih cinta kasih yang 100% murni dan pure ketika lo sendiri nggak bisa mencintai diri lo. Betul sekali. Gitu. Jadi mereka selalu nanya, terus gimana dong mbak caranya gitu. Start from being thankful for your own body. Body bukan yang kayak luar deh, tapi kayak jantung. Lo nggak bisa lihat size jantung lo. Lo nggak bisa lihat aliran darah lo. Lo nggak bisa lihat proses dalam kornea mata segala macam. Tapi be thankful about that gitu. Beberapa orang bahkan ada yang lebih berterima kasih kan sama organ tubuhnya dibanding kita, karena kita sering banget ngelupain itu. Jadi kalau misalnya orang gimana sih cara self love, start from there gitu. Maybe bersyukur later that day mungkin lo bisa mencintai diri lo apa adanya gitu, karena lo di situ sadar, gila walaupun gue capek banget hari ini, jantung gue gak berhenti berdetak ya, gak berhenti bekerja loh buat gue, walaupun gue nangis seminggu nonstop, walaupun gue ada label bipolar, tapi my heart tetap keeps beating for me and I'm being thankful for that gitu. Dia aja masih percaya gue gitu. Gue selalu nge-treat jantung gue tuh kayak someone gitu. Supaya kita bisa lebih bersyukur lagi atas apa yang sudah kita lewati. Iya, terima kasih ya jantung, walaupun gue nggak mencintai berat badan gue, tapi gue mencintai. Misalnya makan makanan nggak bener. Iya. Tapi dia masih tetap berdetak. Dia masih kayak ya udah nggak apa-apa deh. Anjing, it's so deep sih sebenarnya. Mungkin start dari sana. Ya betul. Berarti mulailah untuk mensyukuri segala kebaikan yang lo dapetin dari setiap bangun pagi lo. Dengan mungkin bersyukur karena lo masih bisa dikasih kesehatan, masih bisa berdiri, berjalan dengan normal, bisa bernafas saja minimal. Hal kecil setiap hari kadang bermakna. Ya mungkin kalau udah next step, tambahin lagi kayak apa yang sudah lo dapetin. Ketika bahkan kadang gue sesimpel kayak gue bisa ngebantu orang aja. Misalnya gue ngasih sedekah buat orang misalnya, itu tuh ternyata sudah cukup menyenangkan. Kayak ya people pleaser, kadang kayak ternyata menyenangin orang lain juga bisa ngebuat kita lebih bahagia. Padahal sikap itu bisa lo kasih ke diri lo sendiri dengan lo beli makanan enak. Betul, self reward misalnya. Tapi jangan sampai memaksakan diri ke Bali ya. Memaksakan diri ke Bali tapi uangnya tidak ada. Iya. Ya sudah, menyusahkan. Benar. Ya sudah kalau gitu terima kasih Cid sudah mau mampir ke podcast sebelum tidur. Sama. Well, maybe next time kita bisa ngobrol-ngobrol lagi barengan Ahliwan bangsat itu. Kalau gitu terima kasih semuanya. Thank you, sudah mendengarkan. Jangan lupa follow podcast sebelum tidur dan follow Instagram gue di @ridwanhan. Aslit di mana Astrid RMDHN di Instagram juga. Oke. Aslit menjadi 26 berapa? Apaan? Wanita terbaik apa?
Gak tahu. Gak berani lo di sini. Bye bye. Dah.